Bismillahirrahmanirrahim. Dua hal yang harus senantiasa dilakukan oleh seorang muslim. Pertama, sebelum dia melakukan sesuatu, maka hendaknya dia berpikir apakah apa yang dilakukannya itu berdampak baik atau berdampak buruk. Kalau dampaknya baik, fa in kana rusdan famdihi wa in kanat ghayyan fantahi anhu. Kalau memang hasilnya atau akibatnya nanti banyak manfaatnya dibandingkan dengan madharatnya, maka lakukanlah, lanjutkanlah. Tetapi kalau apa yang akan dilakukannya itu ternyata banyak madharatnya, banyak mafsadatnya ketimbang manfaatnya, maka tinggalkanlah, tidak usah dilakukan. Kalau kata orang Sunda dulu, orang tua kita, sing asak-asaknya ngejo bisi tutung tambagana, sing asak-asaknya nempok bisi kaduhung akhirna. Jadi kalau mau kita lakukan sesuatu itu harus benar-benar matang berpikir terlebih dahulu. Apa yang akan kita lakukan itu apakah ada manfaat atau madaratnya, khususnya bagi kita ya, atau bagi orang lain, bagi keluarga kita, harus dipikir terlebih dahulu. Ulah getas sarupaten, gitu ya kalau kata orang Sunda itu. Jangan sembarangan kita berpikir ulah kumaha engke, tapi kudu engke kumaha. Bagaimana, jangan bagaimana nanti bagaimana. Ini kalau aku lakukan ini, nanti bagaimana nih hasilnya? Apakah ada orang yang tersakiti atau tidak? Kalau aku lakukan ini, apakah ada manfaatnya atau tidak? Jangan, bagaimana nanti aja. Nah itu salah itu. Yang kedua adalah bertobat. Setelah memang apa yang kita lakukan itu ternyata menyalahi aturan. Baik aturan Allah maupun aturan manusia pada umumnya. Wa taubatu, taubat itu adalah nazrun fil fi'li badal firag minhu bin nadami alaih. Taubat itu adalah berpikir sebuah pekerjaan kita lakukan, selesai kita lakukan bin nadami alaih, dengan adanya penyesalan dalam hati kita dan tidak mengulangi apa yang kita lakukan tersebut. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala dalam hal ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaiton tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Surat Al-A'raf ayat 20, ayat 201. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang banyak, ittaqau, yang bertakwa, idza massahum, jika menimpa kepada mereka apa ta'ifun, bisikan, minasyaitoni, dari setan, tadzakkaru, mereka langsung mengingat Allah, mereka beristighfar, mereka minta ampunan. Faizan, ketika itu hum mubsirun, mereka melihat dengan jelas kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Mereka menyadari apa yang mereka lakukan itu ternyata tidak sesuai dengan aturan. Demikianlah sifat orang yang takwa. Salah satunya adalah senantiasa sadar ketika dia melakukan dosa. Karena orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Manusia itu tempatnya khilaf dan salah. Akan tetapi manusia yang baik adalah manusia yang selalu menyadari akan kesalahannya. Manusia yang selalu menyadari akan kekurangan dalam dirinya. Karena hidup tidak ada yang sempurna. Gak ada yang sempurna di dunia ini. An Maimun bin Mahran. Maimun bin Mahran ini meninggal pada tahun 107 Hijriah. Beliau adalah salah seorang guru dari putra-putranya Umar bin Abdul Aziz. Ketika Umar bin Abdul Aziz ini berkuasa walaupun sebentar, ya beliau itu punya banyak anak. Dan anak-anaknya dipesantrenkan, mondok di pesantrennya Kiai Maimun bin Mahran ini. Di kiai atau ulama yang sengaja diperintahkan oleh Umar bin Abdul Aziz, khalifah terkenal Bani Umayyah yang terkenal dengan keadilan, kejujuran, kesederhanaan,
dan kesolehannya. Akan juga beliau juga seorang alim sebetulnya. Bahkan kita yakini beliau adalah wali min auliyaillahi ta'ala. Tetapi untuk ngurusin anak-anaknya, untuk ngajarin anak-anaknya, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini tidak langsung oleh beliau, walaupun memang dasar-dasarnya tentu oleh beliau sendiri. Ini menyontohkan kepada kita, memberikan contoh, walaupun kita seorang kiai, seorang ustadz, kalau dalam hal mendidik anak lebih baik dipercayakan kepada orang lain. Kenapa? Karena kalau diri kita sendiri, yang mendidiknya, kalau orang tua, walaupun dia seorang ustadz, seorang kiai yang mendidiknya, tentu psikologis kita sebagai seorang bapak kepada anak itu tentu akan berbeda dengan psikologi seorang guru kepada muridnya. Maka rata-rata para kiai juga menitipkan putra-putrinya ke pondok-pondok pesantren yang lainnya, ya. Itu berarti memang pernah dilakukan oleh para ulama kita dulu, para pendahulu kita, termasuk Umar bin Abdul Aziz, apalagi beliau seorang sultan yang sibuk tentunya untuk mendidik anak, maka beliau memanggil Syekh Maimun bin Mahran. Ini seorang qadhi yang alim, yang wara', yang soleh, yang juga seorang sufi. Maimun bin Mahran annahu qala, beliau berkata, la yakunul abdu minal muttaqin hatta yuhasiba nafsahu asyaddu min muhasabati syarikihi. Nah, ini penting dalam sistem pergaulan kita, ya. Seseorang tidak termasuk minal muttaqin, tidak termasuk orang yang bertakwa, hatta yuhasiba nafsahu, sampai dia bisa menghitung dirinya, berintrospeksi diri, asyaddu min muhasabati syarikihi, lebih banyak, lebih dominan daripada dia menghitung orang lain. Nilailah diri kamu sendiri. Seseorang tidak akan menjadi orang yang takwa sampai dia menilai dirinya sendiri lebih banyak, lebih dominan daripada menilai orang lain, menilai temannya, syarik itu, ya. Jadi justru kita ini kalau mau ngaku, banyak yang menilai orang lain ketimbang menilai dirinya sendiri. Hayu batur ditempokeun teh. Aduh, memang si dia pinter, ganteng, cuma sayang. Nah, ini cuma sayangnya ini. Kalau menurut pendapat saya dia orang pelit, kalau menurut pendapat saya dia orang bodoh, kalau menurut pendapat saya dia orang angkuh, menurut pendapat saya dia orang, wah, itu jadi menilainya muhasabahnya bukan kepada dirinya, introspeksinya bukan kepada dirinya, tetapi justru penilaian itu dilakukannya kepada orang lain. Sementara dia merasa suci, dia merasa paling benar, merasa paling jujur, merasa paling dermawan. Itulah yang berbahaya. Jadi kalau orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa menilai dirinya lebih banyak, lebih dominan daripada menilai temannya sendiri. Wasyarikani yatahasabani ba'dal amal. Seharusnya orang yang bersahabat, berteman, itu saling menghisab ba'dal amal setelah selesai sebuah perbuatan, sebuah pekerjaan, sebuah amal. Itu namanya yatahasabani, saling mengoreksi satu di antara yang lain. Ya, bainal isnaini fasoidan. Artinya musyarakah ini bisa dilakukan oleh dua orang, fasoidan atau lebih banyak. Nah, jadi seharusnya bagi kita orang-orang yang mukmin, kalau ingin menjadi termasuk orang yang bertakwa, harus saling mengkoreksi di antara teman-teman kita. Justru koreksi dari teman ini, kita harus jujur apa adanya. Kalau mengoreksi teman, yang baik kita bilang baik, yang buruk kita bilang buruk. Jangan ada yang ditutupi. Karena justru kita sayang kepada teman kita melalui koreksi tersebut, melalui kritik tersebut. Jadi kritiknya disampaikan dalam rangka
membangun karakter dia supaya menjadi orang yang lebih baik. Semut di seberang lautan jelas terlihat, tapi gajah di pelupuk mata tak terlihat. Nah, ini peribahasa yang populer. Memang zaman medsos ini sering kali terjadi. Hampir semua orang disalahkan. Dari mulai presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, semua salah. Yang benar cuma dia sendiri. Padahal kalau dia jadi menteri, jadi presiden, jadi gubernur, belum tentu dia bisa melaksanakan tugas dengan baik. Waruya, dan diriwayatkan an Aisyah, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah ini putrinya Abu Bakar yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah istri pertamanya itu Siti Khadijah Al-Kubra, Siti Khadijah binti Khuwailid Al-Kubra radhiyallahu anha meninggal dunia. Beliau berkata, "Anna Abu Bakrin ridwanullahi alaih," bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu an, ayahandanya, qala, dia berkata laha kepada Siti Aisyah, endal mauti, menjelang kematiannya, "Ma ahadun minan nas ahabba ilayya min Umar." Kata Sayyidina Abu Bakar kepada Siti Aisyah, tidak ada seorang pun dari manusia ini yang lebih aku cintai daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Ini menandakan bahwa Umar bin Khattab ini jadi khalifah bukan dipilih, tetapi atas wasiat dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini wasiatnya disampaikan kepada Siti Aisyah, kepada putrinya tercinta. Abu Bakar qala, berkata laha kepada Siti Aisyah lagi, kaifa qulti, bagaimana menurut kamu wahai Aisyah? Fa'adat alaihi ma qala, maka Siti Aisyah mengulangi alaihi kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq qala yang dibicarakan oleh beliau. Qala, lalu Abu Bakar berkata, la ahada azza ala alayya min Umar, tidak ada seorang pun yang lebih mulia menurut pandanganku min Umar, daripada Umar bin Khattab. Nah, ini perkataannya itu apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, yang diucapkan Sayyidina Abu Bakar kepada putrinya Siti Aisyah ini. Lalu beliau bertanya, bagaimana? Apa yang aku ucapkan itu apa tadi? Ya, karena mungkin menjelang ajalnya karena sakit itu. Lalu Siti Aisyah mengulangi apa yang diucapkan oleh ayahandanya. Lalu Sayyidina Abu Bakar mempertegas, la ahada a'azza alayya min Umar, tidak ada seorang pun yang paling mulia menurut pandanganku daripada Umar bin Khattab. Nah, ini komentar Imam Ghazali. Fanzur, maka lihatlah, kaifa nazara ba'dal firaq, bagaimana nazara berpikir Abu Bakar ba'dal firaq, setelah selesai minal kalimati, dari sebuah kalimat, dari sebuah ucapan. Fatadabbaroha, lalu beliau berpikir terhadap kalimat tersebut. Wa abdalaha, dan beliau gantikan kalimat itu bikalimatin, dengan kalimat ghairiha, selain daripada itu. Jadi beliau mengungkapkan yang pertama dengan ma ahadun minan nasi ahabbu ilayya min Umar, tidak ada seorang pun yang aku cintai dari manusia itu selain Umar. Setelah itu beliau berpikir, Aisyah, apa yang aku ucapkan apa itu tadi? Ya, kata Siti Aisyah, diucapkan kembali, ma ahadun minan nasi ahabbu ilayya min Umar. Waduh, kalau begitu berpikir lagi beliau. Setelah selesai itu, fatadabbaroha wa abdalaha bi kalimatin ghairiha. Jadi lalu beliau ganti kalimatnya. Susunan kalimatnya bukan ma ahadun minan nas, bukan tidak ada seorang pun dari manusia, seluruh manusia itu lebih aku cintai daripada Umar. Tapi beliau berkata, yang kedua kalinya setelah berpikir itu, la ahada azza alayya min Umar, tidak ada seorang pun yang lebih mulia menurut pandanganku daripada Umar bin Khattab. Jadi apa yang akan kita ucapkan, ya, apa yang akan kita lakukan, hendaklah dipikir terlebih dahulu. Apakah ucapan kita ini menyakiti perasaan orang lain atau tidak?
apakah ucapan kita ini akan menjadikan fitnah di tengah-tengah masyarakat atau tidak. Nah, maka ini yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an di hadapan putri tercintanya Siti Aisyah. Beliau pernah mengucapkan sesuatu tapi dirasakan setelah berpikir ucapannya itu kurang pas, maka beliau ulangi dan beliau ganti ucapannya dengan ucapan yang lain. Alhamdulillah, Masya Allah. Ternyata memang khususnya di zaman medsos ini ya, terutama bukan hanya ucapan, mau posting saja kita harus berpikir terlebih dahulu ya, apakah postingan kita ini bermanfaat untuk orang lain atau tidak. Jangan main posting saja ya, apalagi memfitnah orang lain bahwa dirinya itu diguna-guna, disantet sama orang. Jadi sekali lagi, apa yang akan kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita posting, hendaklah dipikir terlebih dahulu. Fatadabbar akibatah, berpikirlah terhadap akibat yang akan ditimbulkan nanti. Apakah maslahat atau madarat? Apakah ini membuat terjadi fitnah kepada orang lain atau tidak? Nah, ini harus dipikir terlebih dahulu ya.